wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat PLH Kepala Sekolah SD Tambak Romono 3, Ibu Siti Ngopongsa SPD SD. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10, dan tak lupa kepada Ibu Wahyu Widiawati, calon guru penggerak Angkatan 10 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya besok di hari yang akhir. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Adapun susunan acara pada siang hari ini adalah acara pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga adalah sambutan SD Tambak Romono 3, acara yang keempat diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10, acara yang kelima lain-lain, dan acara yang keenam adalah penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan dibacakannya Al-Fatihah bersama-sama, acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Rusmini SPD SD dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Acara selanjutnya adalah sambutan dari PLH Kepala Sekolah SD Tambak Romo 03. Kepada Ibu Siti Nurhomsa SPD SD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Indah Wahyu Widiawati selaku CKP Angkatan 10 Kabupaten Pati dan Bapak Ibu guru semua yang menghadiri kegiatan diseminasi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dapat menghadiri diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Wahyu Widiawati. Dan sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, diseminasi budaya positif ini merupakan rangkaian kegiatan dari tugas sebagai calon guru penggerak Angkatan 10. Dan dari kegiatan ini diharapkan dari CGP dapat melaksanakan apa yang sudah dipelajari dan manfaat yang dapat diambil dari Bapak Ibu guru semua adalah dapat mengambil pelajaran pengetahuan yang disampaikan oleh Ibu Indah Wahyu Widiawati dan dapat mempraktekannya dalam kegiatan di sekolah sehari-hari. Budaya positif itu merupakan upaya untuk memberikan kebiasaan yang baik kepada siswa. Nah, kebiasaan yang baik ini tidak dilakukan dengan kekerasan, tidak dilakukan dengan hukuman yang tidak disepakati, tetapi upaya mendisiplinkan, menumbuhkan budaya positif ini dilakukan dengan kesadaran penuh, ya, kesadaran penuh dari siswa, karena kita berada pada merdeka belajar, era merdeka belajar. Merdeka itu artinya tidak terperintah, jadi semua hal-hal yang baik itu dilakukan dengan kesadaran. Kita menumbuhkan kesadaran pada siswa untuk melakukan hal-hal positif, disiplin positif dengan kesadaran mereka sendiri. Dan sebagai guru tentunya kita memberi contoh dulu, contoh disiplin, ya, contoh budaya positif. Saya harapkan apa yang disampaikan Bu Indah Wahyu Widiawati nanti dapat diterima oleh Bapak Ibu guru semua dan dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian sambutan saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Nurhomsa. Acara selanjutnya adalah diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 10 yang akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Widiawati SPD SD. Kepada Ibu Wahyu Widiawati SPD SD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka di ruangan SD Negeri Tambak Romo 03 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu PLH Kepala Sekolah SD Negeri Tambak Romo 03, Ibu Siti Nurhomsa SPD MPD,
yang kami hormati pula ibu-ibu guru yang telah meluangkan waktunya di ruangan ini, yang tak lain dan tak bukan adalah untuk mengikuti diseminasi yang merupakan tugas saya dalam mengikuti CGP Angkatan 10, yaitu menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Dengan mengikuti diseminasi ini, nanti diharapkan ibu-ibu, bapak ibu dapat menambah wawasan sehingga dapat menerapkan di sekolah kita, sehingga cita-cita, mimpi, misi sekolah kita akan tercapai. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya Indah Wahyu Widiawati, CGP Angkatan 10 untuk memaparkan materi budaya positif pada hari ini. Sebelumnya ini ada pertanyaan Bapak Ibu, ya, bisa dijawab. Nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira setuju apa tidak menurut pendapat panjenengan? Kurang setuju. Mungkin ada yang lain jawabannya? Setuju. Setuju. Ya. Apa itu? Untuk pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Itu menurut saya tidak setuju. Karena apa? Kalau apa itu setuju, itu anak itu karena terpaksa, ya, terpaksa. Tapi tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Langsung nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Setuju atau tidak setuju? Bu Siti ngomong sak gimana, Bu? Setuju atau tidak? Tidak setuju, ya. Karena anak nanti kalau tidak diberi hadiah pasti tidak mau belajar, ya. Tidak apa itu? Karena apa itu terpaksa. Nah, kemudian nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Iya, setuju. Kalau ini saya juga setuju. Kemudian 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Nah, ini ya, ini 4 pertanyaan. Di pertanyaan ini apa itu ada sangkut pautnya dengan materi, yaitu kontrol diri, ya, kontrol diri. Jadi semua yang apa itu akan kita lakukan itu dari kontrol diri kita, ya, bukan karena keterpaksaan. Selanjutnya, nah sekarang ini apa itu budaya positif? Nah, budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, ya. Itu selanjutnya. Oh ya, contohnya budaya positif itu apa, Pak? Kembali lagi. Contoh budaya positif, contohnya kira-kira apa? Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu, ya. Apalagi? Apa? Oh, baris ya. Ya, apalagi? Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, ya. Masih banyak lagi, ya. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, sekarang kita tiba pada permainan biar panjenengan ini apa itu suasana lapar, yang ngantuk biar agak apa itu semangat, ya. Tapi sebelumnya yuk tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, harusnya tepuk 1, yes, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, gitu ya. Tepuk
A dan si B. Yang si A menggenggam tangannya, yang si B nanti berusaha melepas genggaman tangan si A. Bagaimanapun usahanya mau dirayu, kemudian diiming-imingi apa, atau mungkin diberi apa ya, diberi pokoknya serba rayuan gitu loh, atau mungkin mau disolok kamu tak belikan bakso atau gimana mana. Ayo sekarang bisa dimulai berpasangan. Ayo kalau Pak Haji sama Pak Cokro, ayo ini saya ayu. Ayo bisa, ayo. Mbak Eri sama itu, sama Mbak Lutfi, ayo bermain dulu. Mbak Lutfi sama Bu Nurham Cahya. Ayo silakan jadi. Iya, iya, ambilnya yang sini aja. Ya, ya, silakan di situ, tetap di situ. Pas kok. Ya di sini tidak apa-apa, Mbak, ini tidak usah kebilang. Ayo, ada yang jadi A, ada yang jadi B. Yang A menggenggamkan, mengepalkan tangannya, yang B berusaha melepas genggaman tangan si A. Bagaimanapun caranya. Ayo, ayo mulai 3, 2, 1, bukan salaman Pak. Ayo genggam tangan ini, dicolok. Itu, ya. Ayo, coba. Dan terima kasih. Sudah bisa. Oh, jadi kira-kira panjenengan tadi ya, yang si A atau si B ya, A tadi mau apa itu, melepas genggamannya ini atau dipaksa si B ya, itu kan bisa saja terjadi ya, bisa saja terjadi ya. Jadi si A itu tetap berusaha menggenggam tangannya, tapi karena rayuan si B bisa saja melepas genggaman tangannya tadi. Nah kira-kira itu apa ya? Kira-kira itu apa? Usaha apa? Usaha kita untuk apa? Iya, mempertahankan diri, mempertahankan pendapat. Apa lagi kira-kira? Nah itu salah satu apa itu? Salah satu disiplin ya. Nah jadi disiplin dari diri kita sendiri itu kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri itu harus dari mana? Dari hati kita sendiri, dari kontrol diri kita sendiri ya, bukan dari paksaan orang lain seperti itu. Bisa dipahami atau mungkin bisa ada yang bertanya sampai di sini? Ya, selanjutnya. Nah, sekarang coba di tampilannya diperbesar. Tampilan, betul. Saya tinggal tampilan atas. Yang atas, nah itu kemudian ya langsung tampilkan ya, betul itu. Oke, langsung nah itu. Nah, pergeseran paradigma teori kontrol ini dari Dr. William Glasser ya. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah itu ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa menang-menangan. Kira-kira setuju atau tidak? Tidak ya. Ya. Tidak. Ya. Nah ini adalah apa itu, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah
Ini kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Kemudian kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya, kalau stimulus dan itu bedanya stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau teorinya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol tidak, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tidak bisa menjudge ya, itu salah, itu buruk gitu ya, karena semua itu punya tujuan masing-masing ya. Seperti tadi loh, contoh apa itu ada di Sukolilo, dia apa itu berteriak itu kan dia punya tujuan biar bebas kan. Nah seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, harus dihilangkan ini ya. Jadi tidak bisa kita menilai orang lain. Kalau teori kontrol, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah, menang atau kalah. Kalau stimulus ya, ada menang, ada kalah. Tapi teori kontrol, model berpikir menang, seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Nah, next. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, ataupun hukuman. Contohnya tadi apa? Seperti anak yang mendapat peringkat kelas nanti diberi hadiah ya. Mungkin bisa saja di rumah nanti diberikan sepeda baru seperti itu. Kalau di sekolah ya, di sekolah nanti kalau yang dapat juara 1 dapat hadiah 100.000 dari ibu guru. Padahal biasanya ada juara 1, 2, 3. Yang juara 2 dan 3 itu berprestasi apa tidak? Harusnya kan juga mendapatkan hadiah. Tapi lebih bagus lagi tidak perlu. Jadi semua anak itu sama, biar berlomba-lomba mendapatkan prestasinya, mencapai prestasinya. Itu deh. Ya, selanjutnya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal itu terdapat pada profil pelajar Pancasila ya, 6 dimensi pelajar Pancasila yang biasa panjenengan nyanyikan bersama apa itu murid-murid panjenengan, ya atau tidak? Ya. Sudah apa nggih? Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, beriman. Kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya, yang sering kita nyanyikan bersama murid-murid kita di dalam kelas itu. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan. Kalau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu contohnya jika tidak piket ya, jika tidak melaksanakan piket kelas akan didenda. Seperti itu hukuman kan, ya. Kemudian mendapat imbalan penghargaan. Nah, seperti tadi, nanti kalau dapat juara ini saya atau Bu
Bu Guru kasih uang 100.000, nah seperti itu. Kemudian menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini juga apa itu? Ingin menghargai diri itu karena harapan orang lain, seperti itu. Okay? Bisa dipahami? Next. Okay. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi, ya. Nah, ini apa itu hukuman, konsekuensi, restitusi? Ini tulisan kecil, jadi ya bisa next saja. Ya. Nah, ini jadi hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya anak menjatuhkan vas bunga, ya, menjatuhkan vas bunga. Ini contohnya gini, besok kamu harus mengganti vas bunga karena kamu telah menjatuhkan vas bunga kelas kita. Nah, itu kan secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ini contohnya ketika membuat peraturan kelas yang tidak mengerjakan PR didenda Rp500, seperti itu. Itu biasanya yang membuat siapa? Guru. Nah, kemudian bersifat satu arah. Ini manut sama gurunya. Okay? Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, fisik mungkin dijepit, ya rambutnya dijepit. Kalau psikis itu dijambak ya. Dijambak itu hidup. Nah, ini namanya dijepit. Itu ya. Kalau psikis itu kan, kamu jadi anak gimana? Apa itu? Bodoh, nggak mau belajar. Nah, seperti itu kan, anak itu akhirnya kehilangan apa? Kepercayaan dirinya. Gimana kan? Jadi guru tidak boleh seperti itu. Kita tidak tahu masa depan murid kita itu besok bagaimana, ya. Jadi kita harus tetap apa? Tetap sayang dengan murid kita. Tidak boleh membeda-bedakan. Semua murid itu sama, semua murid itu cerdas, seperti itu. Konsekuensi, nah ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Contohnya apa ini? Kira-kira? Apa? Kamu kenapa? Oh, seperti itu ya. Apa itu membuat tidak nyaman juga ya? Ya, anak tidak nyaman. Guru tadi kenapa kok tanya-tanya seperti itu? Nah, jadinya kan murid itu tidak nyaman mau masuk sekolah. Murid takut kalau tanya, atau mungkin jangan duduk di depan nanti kalau ditanya Bu Guru. Nah, seperti itu ya. Itu terjadi juga kan pada kita kalau mengikuti duduk di depan takut kalau ditanya, seperti itu. Nah, kemudian restitusi. Nah, ini restitusi. Pernah mendengar restitusi? Belum? Sebenarnya kita, saya, panjenengan itu sudah melakukan apa itu restitusi. Cuman kita itu belum menyadari kalau itu ternyata restitusi. Ya, ini proses menciptakan kondisi murid bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, contohnya seumpama anak tadi tidak memakai atribut, itu tidak boleh kita menghukum langsung disuruh baris di depan, di pertontonan di depan murid-murid, di depan teman-temannya, itu tidak boleh itu, ya. Karena apa? Merdeka belajar, ya. Jadi biarkan anak itu mereka melakukan salah, tidak memakai atribut lengkap ketika upacara, kemudian mungkin jahil sama temannya. Itu jangan kita guru itu serta-merta langsung memarahinya di depan teman-temannya,
ya, jangan menjatuhkan apa? Menjatuhkan apa? Kepercayaannya. Nanti anak jadi tidak pede, ya. Nah, caranya bagaimana? Nanti ada, ya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini jadi antara guru dan murid tadi saling bincang-bincang, akhirnya murid bisa mencari solusinya sendiri, ya. Anak bisa mandiri, bisa next. Nah, ini konsekuensi atau hukuman, ini contohnya ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masih ada yang melakukan seperti ini? Ada. Masih. Nah, kalau bisa mulai detik ini jangan dilakukan, ya. Tidak boleh itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sering. Tidak, ya? Sering. Apa? Sering. Masa disuruh lari? Biasanya bukan kan belum tahu. Apa? Belum tahu konsekuensi dan. Oh, gitu ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Boleh. Konsekuensi ini, hukuman nih. Hukuman nih. Membersihkan coretan, ya, membersihkan coretan bisa nggak? Gitu. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, hukuman yaitu berdiri di depan kelas sambil mengangkat Satu kali. kaki satu karena tidak bisa menjawab. Oh iya, hukuman, ya. Ya, tidak usung, ya, sudah tidak Zamannya. apa zamannya. Membersihkan WC karena merusak pensil teman, apa ini konsekuensi atau hukuman? Ya, hukuman, ya. Iya, dengan iya, betul, ya. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi ini. Iya, bisa ya. Hukuman juga bisa atau tidak? Bisa. Tidak, ya. Pelajaran olahraga, ya, konsekuensi, ya, pemanasan bisa. Mungkin yang temannya sudah pemanasan, dia belum, ya. Nah, kan bisa konsekuensi, ya. Lanjutnya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan ini. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dalam diri. Seperti itu, dihukum oleh penghargaan, ya, dihukum oleh penghargaan. Jadi ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa itu belajar biar dapat hadiah. Nanti jangka panjangnya bisa saja malas. Iya kan, malas belajar bisa saja kan? Ya. Nah, seperti itu. Tidak belajar. Iya, penghargaan itu tidak efektif, ya. Nah, seperti itu. Ya. Bisa ada yang ditanyakan tadi sampai tadi? Tidak, Lanjut. ya. Lanjut. Lanjut, ya, lanjut. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa? Pernah dengar keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada yang mau menjawab? Bu Yuli mungkin? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bu Lutfi, coba. Bisa? Ya, bisa. Terima kasih Bunda sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk
sedikit menjawab apa yang saya ketahui. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau menurut saya, peraturan kan sesuatu yang sudah dari awal harus dilaksanakan, harus intinya itu benar-benar itu wajib lah. Misalkan yang namanya anak harus pikir itu kan wajib. Mungkin kalau keyakinan kelas itu lebih ke hal yang bersifat dari hati ke hati atau gimana ya, seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Bu Nurfongsa? Bisa? Yuk, menambahkan. Jawabannya sudah. Iya, terima kasih kesempatannya. Jadi kalau keyakinan kelas itu menurut saya itu kesepakatan yang keyakinan, hal-hal positif yang disepakati di kelas, hal-hal baik yang disepakati di kelas, dan itu menjadi kesepakatan nantinya. Sedangkan peraturan itu biasanya dibuat satu pihak dan pihak lain tidak diberi kesempatan untuk bersuara. Itu terima kasih. Ya, terima kasih. Aplausnya buat Bu Lutfiana sama Bu Siti Nurfongsa. Ya, jadi apa jawaban Bu Lutfiana sama Bu Siti Nurfongsa itu sangat luar biasa ya. Jadi keyakinan kelas itu biasanya dibuat antara guru dan murid, okay? Jadi antara guru dan murid itu sama-sama membuat keyakinan kelas disetujui bersama ya, diketahui bersama. Nah, kalau peraturan kelas itu biasanya yang membuat guru, murid tinggal menurut peraturan yang telah dibuat oleh guru. Seperti itu ya, kesimpulannya seperti itu jawaban dari Bu Lutfiana sama Bu Siti Nurfongsa. Next. Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Untuk keselamatan. Oh ya, untuk keselamatan diri ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk keselamatan. Iya, untuk kesehatan kita, keselamatan diri kita ya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Kemudian kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Murid tinggal menurut. Ayo. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Ini ada contoh apa itu keyakinan kelas yang telah disepakati oleh guru dan murid di kelas ya. Ini bisa diterapkan juga di kelas panjenengan semua dan bisa dilakukan setiap ganti semester juga bisa, atau mungkin dalam 1 tahun pelajaran juga bisa. Tapi kalau sekiranya ini kalau dibuat dalam 1 tahun pelajaran, ada keyakinan kelas yang perlu ditambahkan. Untuk itu di semester per semester juga bisa seperti itu. Jadi bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Contohnya ini apa itu pernyataan positif. Biasanya kan jangan buang sampah di sembarang tempat. Biarkan menjadi pernyataan yang positif, buanglah sampah di tempatnya ya, seperti itu. Nah, kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Kalau apa itu kelas rendah, ketika membuat keyakinan kelas bisa saja menggunakan gambar ya, dipancing dengan gambar-gambar positif. Seumpama kelas 1, kelas 2 sudah bisa loh. Kelas 2, kelas 1 itu kan belum lancar membaca dan menulis ya. Itu bisa ibu gurunya bisa memberikan pancingan berupa gambar-gambar positif. Contohnya gambar anak membuang sampah seperti itu. Nanti dibuat kelompok atau per orang per
anak juga bisa, atau mungkin lagi gambar berdoa ya, apa itu sedang berdoa, seperti itulah, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kalau biasanya bagaimana kalimatnya? Kalau berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, kira-kira ada nggak kalimat yang apa itu agak memaksa? Ya bisa kan, apa itu yang tidak berdoa sebelum dan sesudah akan mendapatkan apa, atau pulang paling belakang akhir, seperti itu. Itu kan peraturan deh. Nah itu kalau yakin Anda, berdoalah sebelum dan sesudah pelajaran. Ya, jadi nanti anak disuruh menulis di sticky note, atau kalau kelas 1 diberi gambar bermacam-macam, nanti disuruh memilih, ditempel di papan tulis. Dan jangan lupa kalau apa itu nanti sudah menempel semua, kita pilih yang sama semua, berdoa sebelum dan sesudah, tempel jadi satu. Kemudian masuk ke kelas mengucapkan salam, masuk dan keluar kelas mengucapkan salam, seperti itu. Di apa itu jadikan satu. Piket kelas ya, piket kelas seperti itu jadikan satu. Kemudian diambil yang diambil yang satu saja yang sama, oke? Kemudian jangan lupa, karena kesepakatan kelas, karena sudah disepakati, murid-murid ada yang menjadi apa itu saksi untuk tanda tangan, ya, tanda tangan di bawah ini keyakinan kelas ini, deh. Tanda tangan 3 anak bisa tanda tangan. Kalau belum bisa tanda tangan, bagaimana Bu? Bisa menggunakan nama, ya, seperti nama panggilan, seperti itu. Boleh, next. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ada penghubung, ya, pembuat merasa bersalah. Kemudian ada teman, pemantau, manajer. Nah, seperti apa nanti kita lanjut dulu. Next. Berikut contoh video posisi kontrol guru, bisa mengajar cut dulu baru videonya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Tontonan video yang telah saya tayangkan tadi itu ada Bu siapa namanya tadi? Bu Indah. Bukan Bu Indah itu. Siapa? Bu Leli mungkin ya. Sebenarnya kemarin saya mau memvideo Bu Leli tapi belum sempat. Ya itu ada penghukum. Nah penghukum itu tadi ya seperti Valen. Nah seperti itu itu sudah mengagetkan sendiri kan. Nah itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Nah ini ada hukuman fisik dan verbal. Contohnya tadi apa? Suruh lari. Suruh lari di lapangan basket 2 kali, okay? Kemudian dampak anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mupel tertentu, ya itu pasti akan dendam itu kalau kita melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian pembuat merasa salah, suara lembut namun menyalahkan siswa, sitik neng jeru, ya sitik neng jeru seperti itu. Tidak boleh itu suara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Okay? Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Ya, nanti kalau kamu tidak seperti ini nanti dimarahi Bu ini. Nah, seperti itu ya. Ini dampaknya membuat siswa merasa bersalah. Ya, saya Bu Indah nanti kalau kamu seperti ini, Bu Indah nanti dimarahi Ibu Kepala Sekolah. Kan merasa bersalah kan? Ya, seperti itu. Membuat siswa merasa bersalah dan menarik diri. Kemudian sebagai teman, guru bersikap ramah, ya. Jadi murid kita itu kita anggap sebagai teman menganggap kita juga sebagai temannya, seperti itu ya. Cenderung bersendal gurau untuk menghangatkan suasana, jadi merasa tidak tersiksa, ya, tidak merasa terpojokkan, tidak merasa tersalahkan. Ini dampaknya murid bergantung pada satu orang, tapi membuat murid tidak mandiri, membuat siswa tidak mandiri seperti ini. Oke? Tidak mandiri karena apa? Tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Tuh, ya. Next. Nah ini pemantau itu nada bicara dan ekspresi data. Kemudian identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri, ya. Kemudian manajer, nah ini guru sebagai manajer, suara netral, tercipta identitas positif dan berhasil mengajukan pertanyaan bermakna,
membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri, ya, percaya diri, memecahkan masalah diri. Kira-kira kita memilih yang mana ya dari 5 posisi kontrol tadi ya? Manajer ya, katanya Bu Lutfiana, manajer ya. Jadi kalau manajer ini dampaknya jelas murid menjadi mandiri, percaya diri, memecahkan masalahnya sendiri. Itu yang kita harapkan murid-murid kita ke masa depannya, ya, seperti itu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup atau fisiologi, ya, bertahan hidup. Contohnya apa ya bertahan hidup? Makan, ya, makan walaupun puasa ya tetap harus makan biar bertahan hidup. Terus apa lagi? Langsung aja nomor 2, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Ini psikologis ini. Apa? Kira-kira apa ini? Tidak membeda-bedakan siswa. Oh iya, tidak membeda-bedakan antara murid yang satu dan lainnya. Kemudian penguasaan. Apa penguasaan? Ingin mengatur. Iya, ingin mengatur. Kalau saya ini paling benar seperti itu ya. Kemudian kebebasan. Oh iya, iya. Jadi boleh memilih apa, bebas gitu ya. Yang penting positif, okay. Kemudian kesenangan. Apa ini? Kesenangan, kebutuhan dasar manusia, kesenangan ini. Apa, menikmati apa? Oh motivasinya, ya, mencintai dirinya sendiri ya. Boleh lanjut. Nah, ini dunia berkualitas. Nah, sekarang ini bisa dijawab, ada 7 pertanyaan ini. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Bu Yuli? Anak-anak. Ya, just anak-anak ya. Setuju? Setuju. Jelas itu anak-anak itu. Ya, bisa beda-beda tapi tetap apa? Anak itu tetap mesti prioritas juga ya. Mungkin suami, anak, keluarga pokoknya itu ya. Uang bisa uang ya. Pokoknya udah uang ya baru seperti bisa ya, memang beda-beda orientasi tiap manusia. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Ayo Pak Cokro, apa? Ya, tidak ngantuk. Apa? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Khairun nas anfa'un nas. Apa ya ini ya? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, Pak Kiai pokoknya ini. Ya, terima kasih Pak Cokro ya. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Coba Bu Leni. Saya ingin menjadi diri saya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Wah, just ini. Nah, percaya dirinya pol ini ya, sakpore. Nah, kemudian apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan, Bu Lutfiana? Kalau pencapaian kan bukan harus tentang sebuah pekerjaan, mungkin pencapaian Ya, yang bisa. paling saya banggakan mungkin yang apa yang saya lakukan saat ini adalah yang orang tua saya bangga. Oh iya, jelas anak-anak itu paling dewe. Ya. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda, guru ini? Ayo, apa yo? Guru. Ya, ibu guru. Bisa apa? Bisa apa Bu? Itu mengantarkan ilmu. Iya. Oh ya, transfer ilmu kita kepada yang apa itu, kepada anak yang bermanfaat ya, bisa. Coba sekarang ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda ya Bu Eri, biar tidak ngantuk MC-nya. Ya, saya
Bisa enggak apa-apa ya. Oh, karena sudah MC. Ayo Pak Haji ya, Pak Haji. Ayo Pak Haji, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Bekerja di SD Tataran 01 dengan teman-teman yang baru, dengan lingkungan yang baru. Oh iya, yes, ya. Apa itu? Pencapaiannya Pak Haji ini sangat luar biasa, bisa bertemu dengan teman-teman baru ya Pak Haji ya. Ya, terima kasih. Sekarang apa yang paling bermakna dalam hidup Anda Bu Siti Fatimah? Yang bermanfaat bagi dalam hidup saya ketika saya bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Waduh ya, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih, jawaban yang sangat luar biasa ini. Terima kasih. Next. Sekarang ini segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada tahap segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu ya, itu segitiga restitusi, berusaha menjadi lebih baik dari kemarin. Itu segitiga restitusi itu. Yuk next. Nah, ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Semua apa itu manusia itu pernah merasa pernah bersalah, itu dari yang berbuat salah itu wajar. Jadi kalau ketika anak melakukan suatu kesalahan ya, itu ada kalimat seperti itu, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian sebelum ibu atau bapak juga pernah melakukan itu, melakukan kesalahan maksudnya. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Lanjutnya. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Itu sebuah pertanyaan. Nah, berikut contoh video segitiga restitusi yang memang benar-benar saya lakukan karena pada saat itu dilala saya mau melakukan praktek nyata ya. Itu ada anak yang melakukan seperti itu. Sebenarnya ada dua, tapi ini satu saja video, okay. Boleh next. Ini kamu melakukan sesuatu yang kurang benar atau tidak? Tidak tahu. Tidak memakai apa yang bukan tepat. Kemudian hari Senin hari Senin itu kan biasanya kita bendera. Tapi kita juga melakukan atau melaksanakan upacara bendera atau upacara hari Senin. Nah, sesi terakhir adalah penutup. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, gitu ya. Itu ada di standar nasional pendidikan. Demikian yang bisa saya tayangkan presentasi budaya positif pada hari ini. Terima kasih karena telah
meluangkan waktunya dan mengikuti perjalanan presentasi ini dengan bersemangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu Widiawati SPDSD. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya adalah lain-lain, dan acara lain-lain ini kita isi dengan tanya jawab ya. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada Bu Indah Wahyu Widiawati. Terima kasih. Persilakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, sesi. Monggo, jika ada hal yang ingin ditanyakan. Ada apa tidak? Bulut piala mau tanya-tanya? Ya, terima kasih. Mungkin lainnya Bu Siti Nurfaula sudah kalau gitu. Terima kasih ya, sudah alhamdulillah sudah memahami materi budaya positif. Semoga budaya positif ini bisa panjenengan terapkan di sekolah masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga amal panjenengan telah hadir di SD Negeri Tambak Romo 03 akan mendapatkan balasan yang setimpal ya. Amin. Tetap menjadi guru yang hebat. Salam guru hebat. Semoga nanti juga panjenengan semua juga akan menyusul menjadi calon guru penggerak, menjadi guru penggerak selanjutnya. Itu. Terima kasih. Merupakan acara terakhir adalah penutup. Sebelum acara kita tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.